Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Saat ini mari kita bahas mengenai kelas diagram dan naming convention. OOP tidak mungkin terlepas dari kelas diagram. Jika kita belajar OOP, berarti kita akan mempelajari juga apa itu kelas diagram. Dan kelas diagram sendiri itu menggambarkan kelas di dalam OOP. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kelas dan objek, ya. Ya, maka di sini kita belajar untuk mendesain, bagaimana mendesain, ya. Mendesain sebuah program dengan OOP. Maka digunakanlah yang namanya kelas diagram, di mana kelas diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan kelas. Ya. Satu buah kotak, ya, satu kotak di dalam kelas diagram itu menggambarkan satu buah kelas. Seperti terlihat dalam gambar, satu kotak itu yang garis merah, yang bergaris merah, itu adalah kelas diagram yang menggambarkan satu buah kelas. Di bagian paling atas, baris pertama, itu adalah nama kelas, menunjukkan nama kelasnya apa. Kemudian bagian kedua, baris kedua itu adalah menunjukkan daftar atribut variabel atau konstanta yang dimiliki oleh kelas tersebut. Kemudian bagian ketiga itu berisi metode atau fungsi yang dimiliki oleh kelas yang akan dibuat. Ya, saya ada beberapa contoh implementasi kelas diagram menjadi kode program. Yang perlu dipelajari di sini adalah bagaimana mengimplementasikan kelas diagram menjadi kode program dan sebaliknya, kode program menjadi kelas diagram. Untuk itu kita harus tahu bagaimana mengkaitkan antara kelas diagram dengan kode program. Oke, contoh pertama adalah user, ya. Saya memiliki satu buah kelas, satu kelas diagram, ya, satu kotak ini, di mana bagian pertama itu ditulis kata user. Ya, seperti yang saya bilang tadi, baris pertama itu menunjukkan nama kelas. Berarti di sini nama kelasnya adalah user. Bagaimana implementasinya dalam kelas diagram? Maka jika diimplementasikan, diagram tersebut jadinya seperti yang bagian kanan. Ya, jika diimplementasikan dalam bahasa Java, maka public class user, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, sama seperti deklarasi sebuah kelas. Ya. Kita diminta untuk mendeklarasikan sebuah kelas dengan nama kelasnya adalah user, seperti itu. Contoh lagi, ya, ada satu diagram dengan namanya adalah login form. Login form. Berarti jika diimplementasikan menjadi kelas, ya, berarti kita diminta untuk membuat sebuah kelas dengan nama kelas adalah login form. Nah, jika diimplementasikan menjadi public class login form. Contoh satu lagi, ya, ada nasabah. Diagram bagian pertama ditulis nasabah. Berarti kita diminta untuk membuat satu buah kelas dengan nama kelas adalah nasabah. Implementasinya menjadi public class nasabah. Oke, simple kan? Simple. Jadi untuk deklarasi kelasnya kita cukup melihat nama kelasnya apa di situ. Nama kelasnya apa, maka kita implementasikan menjadi sebuah kelas. Menjadi sebuah kelas di dalam kode program Java. Seperti itu. Satu kotak itu merepresentasikan satu buah kelas di dalam kode program. Ya, selanjutnya saya punya soal latihan. Saya punya satu buah diagram. Di bagian atas tertuliskan mahasiswa. Berarti Anda semua diminta untuk membuat sebuah kelas dengan nama mahasiswa. Silahkan dibuat implementasinya dalam bahasa Java bagaimana. Oke, itu untuk kelas. Kemudian kelas memiliki atribut juga. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan atribut dalam kelas diagram dan bagaimana implementasinya dalam kode program. Misal kelas user tadi, ya, diagram user, ya, itu adalah satu buah kelas user di mana ditambahkan di bagian kedua adalah daftar atributnya, ya.
Kelas user memiliki atribut dua buah, yaitu name dan password. Ya, dalam kelas user terdapat dua buah variabel name dan password. Tanda plus itu menunjukkan bahwa modifiernya adalah public, kemudian tanda apa namanya, setelah titik dua, setelah tanda titik dua itu adalah tipe data dari variabel yang ingin dibuat. Ya, ada string di situ. Maka implementasinya menjadi seperti ini untuk name. Ya, public string name. Public itu diambil dari tanda plus sebelum nama variabelnya. Setelah tanda plus itu adalah nama variabel atau atributnya. Nah, setelah titik dua itu adalah tipe data dari atribut tersebut. Nah, begitu juga untuk password, public string password. Seperti itu. Kita coba lagi untuk satu contoh lagi ya. Kelas nasabah. Nasabah memiliki tiga buah variabel, yaitu saldo, ID, dan rekening. Ya. Saldo modifiernya adalah public, ID, rekening juga sama public. Tipe datanya untuk saldo yang berada setelah titik dua. Saldo titik dua long, berarti tipe datanya adalah long. ID titik dua string, berarti tipe data ID adalah string. Rekening titik dua string, berarti tipe data untuk rekening adalah string. Implementasinya menjadi public long saldo untuk yang saldo. Ya, untuk ID public string ID. Rekening public string rekening. Seperti itu. Ya, deklarasi atribut sudah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu dimulai dengan modifier, dilanjutkan dengan tipe datanya, dan setelah itu nama variabelnya diakhiri titik koma. Selesai. Itu adalah implementasi atribut di dalam kelas diagram dan juga di program, dalam kode program. Ya. Ya, ada contoh ya, ada latihan lagi, tadi kelasnya sudah dibuat. Ya, sekarang bagaimana mengimplementasikan atribut di dalam kelas yang sudah dibuat ya. Tadi di bagian pertama kelas sudah diminta, ditugasi untuk membuat kelas mahasiswa, maka lanjutkan. Kelas mahasiswa itu memiliki tiga buah variabel, yaitu NRP, nama, dan jurusan. Bagaimana implementasinya di dalam Java? Silahkan dibuat. Oke. Selain atribut, kita juga memiliki metode di dalam sebuah kelas. Ya. Bagaimana implementasinya dalam kelas diagram? Seperti ini. Nah, kelas user, dia memiliki dua buah metode, getName dan setName. GetName dan setName. Yang bagian bawah ya, tanda merahnya kurang tepat. Ya, bagaimana implementasinya? Oke, sama. Metode itu juga diawali dengan modifier di awal ya. Modifiernya juga dilihat dari tanda di sebelah kiri, paling kiri. Jika plus berarti public. Kemudian getName itu adalah nama metodenya, disertai dengan kurung buka dan kurung tutup ya. Di dalam kurung itu adalah daftar daftar argumen yang dibutuhkan oleh metode itu. Setelah titik dua ya, setelah kurung kemudian titik dua itu menandakan tipe return type yang dibutuhkan, yang dihasilkan oleh metode tersebut. Ya. Untuk getName berarti return type-nya adalah string. Jika diimplementasikan menjadi public string getName, kurung buka kurung tutup tanpa argumen ya, kemudian kurung kurawal. Bagaimana dengan yang setName? SetName public void setName ya, karena dia di akhir ya, setelah titik dua di paling belakang dia adalah void, berarti dia tidak memiliki return value, dituliskan void. Kemudian setName adalah namanya, di dalam kurung ada atribut yang bernama name. Ya, tipe argumennya adalah string name. Seperti itu. Contoh lagi untuk nasabah. Nasabah memiliki dua buah metode, saving dan withdraw. Ya, saving modifiernya, saving dan withdraw ini modifiernya adalah public keduanya. Ya, kemudian return value-nya untuk saving adalah void, withdraw return value-nya adalah boolean. Untuk argumennya, saving dia memiliki satu buah argumen, begitu juga dengan withdraw. Ya, bertipe long keduanya dengan nama apa namanya, argumennya adalah value.
Jika diimplementasikan menjadi seperti ini. Ya, public void saving, return type-nya adalah void, kemudian membutuhkan argumen long value. Ya, value dengan tipe data long. Kemudian untuk withdraw bagaimana? Withdraw, public boolean withdraw dengan argumen long value. Lalu bagaimana dengan isi dari metodenya atau blok statement dari metodenya? Bisa dikosongi dulu. Ya, di sini kita mempelajari bagaimana mengimplementasikan kelas diagramnya dulu, ya, bagaimana deklarasi kelas, atribut dan juga metode dari kelas diagram menjadi kode program dan sebaliknya. Ya, seperti itu. Bagaimana implementasi block statement-nya itu butuh analisis yang lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan isi dari kegunaan dari metode itu. Contoh saving. Ya, saving seharusnya kita sudah bisa memperkirakan saving itu untuk menabung atau menyimpan. Berarti kemungkinan long value itu adalah value yang ingin disimpan ke dalam saldo kita. Berarti kemungkinan isi dari saving ini adalah saldo ditambah value. Ya, saldonya bertambah sebanyak value. Berarti saldo plus sama dengan value. Isi dari saving. Bagaimana dengan withdraw? Withdraw adalah mengambil. Ya, berarti mengambil sebagian nilai dari saldo yang dimiliki. Mengambil uang dari saldo yang dimiliki. Ya, berarti sebanyak berapa yang diambil? Sebanyak value. Banyak value. Berarti saldonya dikurangi value. Kemudian ada boolean di situ. Ya, boolean untuk apa? Untuk menunjukkan mungkin. Menunjukkan apakah value-nya saldonya cukup untuk dikurangi sebanyak value. Jika berhasil dikurangi, ya, saldo lebih besar dari value atau sama dengan value, maka return-nya true. Jika kurang dari value, maka tidak bisa diambil. Seperti itu. Itu adalah butuh analisis lebih lanjut untuk mengisi isi dari statement dari method. Ya, tapi tetap nanti programmer harus bisa memperkirakan dari metode dari kelas diagram itu menjadi kode program lengkap dengan isinya. Ya, latihan melanjutkan kelas mahasiswa tadi memiliki dua metode yaitu getNRP dan setNama. Silahkan dibuat implementasinya ke dalam kode program bagaimana. Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan ada modifier, beberapa modifier ya. Ada 4 buah modifier yang dikenal, yaitu public, private, protected, dan default. Ya, public itu ditandai dengan tanda plus, private itu minus, protected itu pagar, default itu tanda cacing ya. Saya kurang paham nama tandanya itu apa. Oke. Implementasinya dalam kelas diagram bagaimana? Seperti itu. Ya, jika plus NRP berarti dia adalah public NRP, public string NRP. Untuk minus nama titik 2 string berarti private string nama. Pagar jurusan titik 2 string implementasinya menjadi protected string jurusan. Nah, untuk yang default wali titik 2 string maka langsung string wali tanpa ada awalan di depannya, tanpa ada modifier, tanpa perlu dituliskan modifier untuk default di dalam Java. Seperti itu. Itu modifier yang akan digunakan. Oke, kemudian selain kelas diagram, kita akan bahas juga tentang naming convention. Apa itu naming convention? Ya, ada kesepakatan ya, ada kesepakatan di antara kelompok programmer di dunia. Jadi bukan hanya saya saja yang menggunakan ini, tapi ini adalah kesepakatan sekelompok programmer yang dinamai dengan code convention. Ya, konvensi kode program. Ya, yaitu cara penulisan kode program yang telah disepakati sekelompok programmer. Ya, jadi programmer sekelompok programmer, sebagian besar programmer yang paham dengan pentingnya ada konvensi ini, kesepakatan ini, itu telah menyepakati adanya cara penulisan kode program yang baik seperti apa. Dan itu disepakati digunakan secara global. Seperti itu. Nah, untuk Java sendiri, Java memiliki code convention sendiri.
yang isinya kurang lebih sama dengan bahasa pemrograman lain ya. Mungkin ada beberapa bagian yang berbeda. Ya. Untuk source-nya silahkan bisa diunduh di dalam link yang tertera di dalam slide ya. Itu sudah lama, sudah sejak lama ada konvensi ini. Tapi kebanyakan programmer di Indonesia tidak paham ini. Ya, maka di sini saya hanya menjelaskan untuk naming convention-nya dulu, karena untuk konvensi secara keseluruhan itu ada banyak, nanti akan dijelaskan di materi yang selanjutnya. Ya. Untuk naming convention bisa diunduh di link tersebut. Oke, yang pertama adalah naming convention untuk kelas, penamaan kelas. Ya. Bagaimana cara menamai kelas di dalam OOP? Class should be noun. Class name should be noun. Jadi harus kata benda. In mixed case with the first letter of its internal word adalah capitalized. Ya. Jadi nama kelas itu harus noun, harus kata benda. Kemudian mixed case besar kecil ya. Harus mixed case dengan first letter, dengan huruf pertama. Setiap kata itu huruf besar. Huruf pertama setiap kata itu huruf besar. Jika nama kelas itu lebih dari satu kata, maka huruf pertamanya setiap kata itu huruf besar. Setiap kata digabung ya, dijadikan satu tanpa pemisah, tanpa spasi, tanpa tanda pemisah yang lain. Setiap katanya huruf besar. Contohnya ada di sebelah kiri ya, kelas raster. Berarti membuat nama kelas bernama raster. Ya, raster itu diawali dengan huruf R besar. Class image sprite. Ya. Ada image, ada sprite. Dijadikan satu. Jika lebih dari satu kata, dijadikan satu tanpa pemisah, tanpa spasi. Huruf pertamanya setiap kata itu huruf besar. Kemudian, try to keep your class name simple and descriptive. Ya, buat nama kelas itu simple dan deskriptif. Jangan hanya simple saja, tapi juga harus deskriptif. Nama kelas itu harus bisa menjelaskan maksud dibuatnya kelas itu untuk apa, kegunaan dari kelas itu untuk apa. Ya, itu maksudnya. Kemudian, use whole words. Gunakan keseluruhan kata. Hindari akronim dan singkatan. Ya, hindari akronim dan singkatan. Kecuali singkatan itu is much more widely used than the long form. Ya, lebih banyak digunakan dibandingkan yang bentuk utuhnya. Ya, jika yang bentuk utuh jarang digunakan, malah lebih sering yang singkatan, gunakan yang singkatan. Contohnya seperti apa? URL. Kita sangat amat jarang menggunakan bentuk umum, bentuk panjang dari URL. Yang banyak disebut adalah URL atau URI. Begitu juga dengan HTML. Kita jarang menggunakan yang lengkap. Begitu juga dengan www. Ya, kita sudah lebih banyak digunakan www dibandingkan World Wide Web. Ya, maka gunakan yang lebih sering digunakan. Jika lebih sering digunakan singkatannya, gunakan singkatannya. Ya. ABRI, lebih sering digunakan ABRI, bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Maka gunakan ABRI. Maka semua orang sudah akan paham. Seperti itu. Tujuannya adalah aturan penamaan ini agar kita sebagai programmer bisa lebih mudah berkomunikasi dengan programmer lain dalam satu tim, dalam tim yang lain. Ya. Jadi ketika tim lain atau programmer lain membaca program kita, sudah langsung paham. Oh, ini maksudnya adalah kata ini. Oh, ini berarti kelas ini kegunaannya adalah untuk apa? Seperti itu. Selain nama kelas, ada juga interface. Nanti akan dijelaskan di interface itu apa, akan dijelaskan di subbab yang selanjutnya. Ya, penamaannya sama persis dengan nama kelas. Untuk di Java. Untuk di C++, interface ini ditambahi huruf I di depannya. Ada I storing, ada I raster delegate. Ya, ada ditambahi huruf I di depan kata interface-nya, di depan nama interface. Ya. iOS yang basically mereka membuat aplikasinya berdasarkan Java, berdasarkan C, ya, mereka menggunakan ini,
Kemungkinan nama iOS, iPhone, ya, dan lain-lain, itu iPad dan lain-lain itu inspirasinya dari interface ini, ya, interface ini. Ya, jadi ditambahi i di depan kata yang ingin dibuat, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana untuk metode? Metode itu should be verbs. Jadi harus kata kerja. Harus kata kerja, kemudian ditulis mixed case with the first letter lowercase. With the first letter of its internal word capitalized. Oke, sama seperti nama kelas tadi ya. First letter of its internal word capitalized. Ya, setiap kata diawali huruf besar, kecuali huruf pertama, paling awal, huruf kecil. Ya. Kemudian harus kata kerja. Contohnya run, ya, run berarti huruf pertamanya kecil dan dia kata kerja. Kemudian run fast, ya, huruf pertamanya kecil, kata keduanya, huruf awal kata kedua itu huruf besar. Get background, get-nya G-nya kecil, background B-nya huruf besar. Ya. Get background image, berarti get itu diawali huruf kecil, background itu B besar, image I-nya I besar. Seperti itu penamaan metode. Aturan penamaan metode. Kemudian untuk variabel bagaimana? Variabel itu should be short yet meaningful. Ya, harus singkat dan juga berarti. Ya, penamaan variabel itu harus singkat dan berarti. Kemudian the choice of variable name should be mnemonic, menimbulkan ingatan bagi pembacanya. Contoh kita menuliskan kata misalkan apa namanya kayak NRP, ya NRP. Oke, bagi programmer yang berasal dari PENS paham NRP itu apa? Ya nomor registrasi pelajar. Ya, semuanya akan paham. Programmer yang berasal dari PENS. Tapi bagaimana dengan programmer yang berasal dari kampus lain? Ya, mereka tidak akan tahu maksudnya NRP itu apa. Ya, di situ tidak ada sifat mnemonik dari kata NRP. Jadi tidak menimbulkan ingatan bagi pembacanya. Ya, jadi kata yang seperti itu seharusnya dihindari. Sebaiknya menggunakan kata yang lebih umum yang bisa dipahami oleh banyak orang, seperti itu. Kemudian one character variable should be avoided. Variabel dengan satu huruf itu sebaiknya dihindari, kecuali untuk temporary throwaway variable. Ya, kecuali untuk variabel yang sifatnya temporary, sementara, dan itu siap untuk dibuang. Contohnya bagaimana? Contohnya untuk variabel yang berada di dalam looping. Ya, dia hanya digunakan di dalam looping saja. Setelah keluar dari bloknya looping, sudah selesai. Tidak digunakan lagi. Nah, misalnya kita menggunakan looping for. Ya, biasanya kita buat integer i sama dengan 0 sampai 100 misalnya. Setelah looping selesai, maka i itu akan dibuang. Silahkan gunakan. Ya. Tapi jangan sampai variabel i ini digunakan di block statement yang lain, di looping-looping yang lain. Ya, jadi siap untuk dibuang. Jangan sampai variabel i tadi dibuat menjadi global ya, sehingga semua metode di dalam kelas itu bisa mengakses semua variabel, semua semua block statement di dalam kelas itu bisa mengakses. Jangan sampai dibuat seperti itu. Kalau memang sifatnya untuk temporary throwaway variable, maka deklarasikan di dalam block statement yang menggunakan saja. Ya, lokal. Di dalam looping berarti deklarasikan di dalam looping itu. Ya. Jika ada looping lain, deklarasikan lagi. Ya. Kenapa seperti itu? Karena itu akan menghemat memori. Ya. Deklarasi variabel i di dalam satu buah looping, maka akan dideklarasikan, akan dibuat dalam memori ketika variabel itu digunakan, looping itu berjalan. Ya. Setelah loopingnya selesai, maka dia hilang. Ya. Jadi berkurang beban dari memori. Ketika ada looping yang lain, maka baru akan dibuat lagi. Berbeda dengan variabel yang sifatnya global. Jika ditaruh di paling atas, ya, variabel global, integer i sama dengan 0. Biar semua looping bisa pakai, biar semua metode bisa pakai. Ya, maka selama kelas itu dipanggil,
Entah itu berjalan atau tidak, selama kelas itu dipanggil, entah metode yang mana yang berjalan, meskipun tidak menggunakan variabel i, maka variabel i itu selalu ada di dalam memori. Maka itu akan membebani memori. Ya, kita harus cerdas dalam memanfaatkan, mengoptimalkan penggunaan memori. Kemudian selain itu semua ada yang namanya konstanta juga, ya konstanta, nilai yang fix ya, nilai konstan. Ya. Di dalam OOP kesepakatannya adalah konstanta ditulis huruf besar, semuanya uppercase. Kemudian setiap kata jika konstanta ini lebih dari satu kata, maka dihubungkan dengan underscore, seperti yang tertulis di contoh. Seperti itu. Itu adalah contoh penamaan konstanta. Oke, itu adalah penamaan konstanta, naming convention, dan juga kelas diagram. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.